Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Balik lagi di channel kita tercinta Omar Reptil Nganjuk. Kali ini, waduh, lama sekali nggak pernah ngonten ini teman-teman ya. Tentunya saya juga sendiri pun nggak pernah ngonten. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang ada di rumah ya, kemana sih ini orangnya kok lama nggak upload gitu ya. Jadi ya gini mas, ini tentang kesibukan kita masing-masing. Jadi ya. Wah, untuk masalah YouTube ini sedikit bergeser, maksudnya nggak hilang, nggak ya sedikit, tetap kita isi, tapi namun ya short video. Seperti yang dilihat tayangan di Facebooknya juga ada, di Instagramnya juga ada. Kali ini long movie-nya. Long movie. Berarti kita berjam-jam di sini, Mas. Kalau bisa 3 lah. Gitu ya. Dan ini syukur sekali ini, Mas. Ini sudah sedikit kembali nih mas, maksudnya dari yang kemarin kena wabah COVID ya, sekarang sudah kembali lagi dibuka edukasi lagi di Omar Reptil Nganjuk. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah khususnya daerah Nganjuk dan sekitarnya ya, yang mau edukasi ke Omar Reptil atau mungkin pihak-pihak sekolah yang ingin hadir atau menghadirkan kita juga bisa. Nanti kita akan kolaborasi dengan Satwa Nusantara. Wah, keren boy. betul. Oke, kali ini saya ditemanin sama Mas Yoga ya, seperti yang bisa dilihat di video-video sebelumnya, yaitu membahas tentang sesuatu hewan yang saat ini belum pernah kami bahas. Jadi nanti kita bukan mengulang sih, kita bahas baru ya, bahas sesuatu yang baru dari Omar Reptil Nganjuk. Ini ngomong-ngomong, hewan apa sih Mas Yoga yang dibawa untuk? Jadi yang saya bawa hari ini salah satu hewan yang sering disebut ular berkaki, Mas. Ular berkaki. Apa wicoy? Ular berkaki ya, jadi mengerikan kayak naga berarti Mas Arya? Enggak juga. Enggak juga. Salah juga. Cuma memang kebanyakan mereka menyebut banyak orang yang menyebut jenis hewan ini adalah ular berkaki, atau sering juga disebut ular lidah biru. Ular lidah biru. Padahal ya dia bukan jenis ular gitu loh. Jenisnya masuk jenisnya masuk kadal. Mau kita lihat sekarang aja gitu ya? Boleh. Ada. Woi. Oke. Nah, ini dia. Oke teman-teman, ini sebenarnya sedikit unik sih kalau orang Jawa ya. Iya, karena yang sering kita temukan di Jawa rata-rata kadalnya itu berukurannya itu kecil. Gini gitu. ya. Iya, kecil. Nah, kalau ini kan memang ukurannya cukup lumayan besar ya. Apalagi kalau saya seperti ini masih kategorinya baru beranjak dewasa sih. Ini kalau dilihat rata-rata umur berapa nih Mas Yoga umumnya? Kalau kebetulan ini saya piaranya dari baby Mas ya. Ini udah saya pelihara kurang lebihnya sekitar 1 tahunan ini. 1 tahun ya? Berarti ini umurnya baru 1 tahun. Oke. Terus kalau boleh tahu nih teman-teman yang ada di rumah mungkin ini bertanya-tanya ini hewan dari mana sih Mas? Nah, ini adalah salah satu hewan endemik dari Papua. Sebenarnya ya Indonesia Timur lah, hewan dari Indonesia Timur. Ini sebenarnya banyak variannya Mas, lokalitinya banyak. Mulai ada yang Halmahera, Irian Jaya dan lain-lain. Itu sedikit yang membedakan apa Mas? Dari corak dan motifnya. Kalau ukuran? Kalau ukuran ada yang big size, yang besar ada. Tuh. Oke. Nah, kenapa kok dia disebut ular berkaki 4? Jadi karena jalannya, terus posisinya saat dia menjulur-julurkan lidah itu dia dianggap seperti ular gitu Mas. Makanya banyak sering disebut ular berkaki 4 atau kadal lidah biru. Ada yang nyebut ular lidah biru. Emang benar ini lidahnya biru. Lidahnya biru. Ya? Nah, itu bisa dilihat nanti ada di slow motion nanti ya buat dari adminnya. Karena lidah biru ini juga dia sering disebut ular yang beracun atau berbisa tinggi. Padahal realnya enggak sama sekali enggak berbisa sama sekali. Itu. Dan ini kalau dari kepalanya sudah mirip kadal Jawa lokalitinya ya. Iya, kayak Jawa. Cuman dari bodinya size-nya iya cukup besar. Iya, jadi ini. Nah, jadi buat edukasi buat teman-teman bahwasanya untuk membedakan antara ular dan kadal itu sebenarnya cukup dari mata aja, Mas. Oke, kalau ini matanya kalau ular itu pasti dia tidak bisa berkedip, tapi kalau kadal ini pasti bisa berkedip.
Oh iya teman-teman, ini bisa lihat nih, bisa berkedip teman-teman ya. Enggak berkedip dia. Oh, udah berkedip. Karena mungkin terbiasa dipegang ya. Iya. Jadi tapi pasti dia berkedip kalau kadal. Tuh. Oke, jadi nah itu tadi berkedip. Iya, jadi jenisnya kalau dia keluarga kadal dia pasti berkedip nih. Berkedip. Karena ular kan dia nggak punya selaput kelopak mata ya, jadi tidak bisa berkedip. Ini Mas kalau di Papua sana kan biasanya liaran seperti ini ya. Apakah sama kayak di Jawa nih ya? Dia kalau di Jawa kan larinya super cepat nih. Iya, kalau liar memang cepat ya. Dia kalau liar juga cepat ya. Enggak lemot seperti ini ya. Enggak. Dan di sana pun hewan ini cukup ditakuti ya, karena itu tadi isunya karena dia itu berbisa atau dianggap berbahaya. Padahal kan enggak ya. Tapi mungkin itu baik juga agar tidak ada perburuan liar juga. Betul. Jadi intinya orang-orang sana menganggap dia ini berbisa ya. Benar. Untuk saat ini pun jenis kadal ini udah mulai dibudidayakan untuk teman-teman reptiler. Oke, terus Mas ini kalau sudah 1 tahun nih melihara ini ya. Kalau boleh tahu ini teman-teman di rumah biar tahu nih kalau mau breeding dan lain-lain sebagainya. Ini makanannya apa sih Mas? Kalau makanannya sendiri sih dia termasuk hewan yang omnivora ya, atau pemakan segalanya ya. Cuma kalau saya di rumah seringnya itu saya kasih kulit hongkong, terus kecoak dubia, terus jangkrik dan buah-buahan. Buah pun mau dia? Iya, buah pisang itu dia mau. Biasanya juga saya kasih dog food, tahu dog food makanan anjing, ya itu dia juga mau. Itu. Oh, berarti ini prospek ya kalau melihara ini ya. Iya. Apapun bisa dimakan ya. Apapun bisa dimakan ya. Biaya perawatannya juga termasuk relatif rendah ya Mas, nggak tinggi. Iya betul. Terus kalau untuk dikembangbiakkan, bisa nggak sih Mas punya sepasang gitu? Ya kebetulan kalau saya lihat di teman-teman itu banyak juga yang sudah mengembangbiakan kadal jenis ini, CB ya kalau kita sebutnya biasanya ya. Itu sudah banyak di Surabaya, udah banyak. Kebetulan banyak, kita kan belum di sini ya. Ya, oke. Jadi tetap bisa nih teman-teman kalau kita mau membudidayakan hewan satu ini namanya kadal panana ya Mas? Kadal panana. Oke, kadal panana ini ya. Bisa juga di breeding ya, jadi yang mau mengembangbiakkan bisa juga. Nanti belum bisa ngasih tutorialnya karena di sini juga belum pernah. Belum. Ini Mas Yoga mau coba-coba ya Mas? Mungkin. Kalau lihat dari ukuran nih Mas Yoga nih, biasanya sih kisaran harga berapa sih? Variatif sih Mas. Bocorin aja nggak apa-apa. Enggak, variatif. Ya variatif. Setiap hewan yang kita piara biasanya itu memang harganya itu variatif. Sama halnya seperti ular. Mungkin kita punya patokan antara harga 500 ke 1 juta ya. Tapi kan kalau motifnya bagus, coraknya bagus itu kan bisa lebih tinggi. Jadi variatif sih harganya. Cuma antara kisarannya sekarang untuk kadal ini kurang lebihnya antara 450 ke atas lah. Wow. Iya. 450 ke atas. Enggak mahal sih. Enggak mahal. Daripada kita berangkat ke Papua sendiri. Berapa? Dari sana nanti belum lagi di sana liaran ya kan Mas? Liar. Kalau ini udah terbiasa dengan manusia. Nah, ini juga recommended bagi teman-teman yang mungkin agak geli ya pegang ular atau agak jijik pegang ular. Ini mungkin bisa recommended karena sisiknya walaupun seperti ini hampir mirip sama ular tapi lebih nggak menjijikkan lah kalau dilihat gitu loh. Iya, karena posturnya juga pendek ya. Unik. Ini kadal lontong ini. Iya. Kalau dilihat dari posturnya seperti ini bisa nggak sih membedakan Mas Yoga? Ini para cowok apa cewek sih? Kalau atau betina atau jantan lah. Jantan betina itu sebenarnya dilihat dari kloakanya Mas. Biasanya sih, cuma saya juga belum tahu detail sih ya. Betul. Cuma kebanyakan teman-teman sih dilihat dari kloakanya. Kalau kloakanya agak ada bendolanya itu biasanya. Oh, berarti sama kayak Pak Giko itu ya. Iya, kalau seperti ini nih betina Mas. Kalau jantan biasanya ada benjolannya. Iya. Tuh. Sama kayak manusia juga ada benjolannya Mas. Kalau manusia benjolannya berapa itu yang dianggemin kan lepas itu ya. Nyindir. Bisa aja. Oke teman-teman ya, ini sangat rekomendasi sekali. Yang mau pelihara reptil, ini saya juga baru megang kali ini ya. Karena kalau nggak dibawain dari Satwa Nusantara saya nggak pernah megang kadal panana seperti ini. Taunya ya di kontesan. Nah, kalau di kontesan itu apanya Mas? Sama juga. Sama aja sebenarnya motif, warna dan lain-lain. Kemulusannya, keunikannya juga. Ya.
Kalau sendiri kan agak lebih ribet karena kita juga lihat dari kuku dan lain-lainnya lah. Mungkin nih Mas Yoga sedikit di-share lah. Iya. Kalau mungkin ingin memelihara hewan seperti ini, settingan kandangnya kayak apa sih, Mas? Kalau settingan kandang itu kurang lebihnya hampir mirip ya, seperti iguana ataupun kadal-kadal jenis lainnya. Kalau untuk size kecil kita bisa pakai gag ataupun kita pakai kontainer, box kontainer dengan alas, kita pakai coco chip. Nah, disediakan wadah minum aja, udah beres itu. Nggak perlu lampu-lampuan, nggak perlu suhu yang nggak perlu. Kecuali kalau kita hidup di daerah yang cukup dingin, misalkan Batu, mungkin kita perlu lampu ya. Tapi kalau di sini karena cuaca di sini juga relatif panas, jadi nggak perlu lah. Ya, jika sama kayak di sana ya, Papua sana ya. Bener. Oke teman-teman ya, itu tadi sedikit ilmu lah yang mungkin ya kita bagikan walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di sana. Oke, terima kasih Mas Yoga ya. Sama-sama. Sudah di-share pengalamannya tentang memelihara hewan yang satu ini, yaitu kadal panana dari Papua. Nah, mungkin lain waktu kita ketemu lagi dengan membahas hewan yang berbeda. Betul sekali. Terima kasih nih teman-teman ya. Ada pertanyaan mungkin silahkan langsung di komentar bawah, nanti adminnya langsung fast respon jawab. Pasti respon. Betul sekali. Mungkin cukup itu dari saya dan Mas Yoga. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sigit Arfian Wardana bersama Arisandra Yoga. Lestarikan alam, lestarikan satwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.